Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kami hormati para ummahat, ibunda rahimakumullah. Apa kabarnya ibunda, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita termasuk dari golongan umat Rasulullah yang insyaallah mendapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para umat rahimakumullah, tema pada kajian kita pada siang ini adalah takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa kita membahas tentang ketakwaan? Karena ternyata apabila kita lihat ibadah-ibadah yang kita laksanakan dari satu bulan atau satu syariat ke syariat berikutnya, dari satu bulan ke bulan berikutnya, ada ibadah yang disyariatkan. Kalau kita kaji lebih dalam, sangat identik atau tujuan dari ibadah tersebut selalu bermuara kepada ketakwaan. Contohnya di bulan Ramadan yang lalu kita berpuasa. Ternyata tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, kita melaksanakan kurban. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah darahnya, tidak pula dagingnya. Yang sampai kepada Allah sejauh mana kita bertakwa dalam menjalankan ibadah kurban tersebut. Lagi-lagi orientasinya adalah takwa. Ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka jemaah rahimakumullah, ibadah-ibadah yang kita lakukan bermuara kepada takwa, sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan derajat takwa. Karena dengan ketakwaanlah seseorang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Kebahagiaan dunia sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Talaq juz 28 lembar ke-9 sebelah kiri bagian tengah ayat 2, 3, 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Itu pentingnya takwa. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan dosa dan silapnya dan dilipat gandakan amal kebaikan. Bahkan Allah memperjelas lagi dalam surah Al-Hujurat juz 26 lembar ke-9 ayat ke-13.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Atqakum, yang paling bertakwalah yang Allah muliakan. Maka jemaah rahimakumullah, perlu kita mengkaji tentang ketakwaan. Apa itu takwa? Ustaz, takwa itu kan masjid orangnya Muhammadiyah, masjid takwa. Nah, enggak lah kan? Yang dimaksud dengan takwa adalah, kalau definisi yang sering kita dengarkan dari tuan-tuan guru kita, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsirul Jalalain. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Akan tetapi definisi ini terlalu global, terlalu singkat, sehingga kita masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi. Maka dalam hal ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan lebih rinci sedikit dari penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Yang dimaksud takwa itu minimal ada 4 aspek yang harus kita miliki. Yang pertama, al-khawfu bil jalil, takut kepada yang maha mulia, al-jalil. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, mengamalkan at-tanzil, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan walaupun itu sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dadu fi yaumir rahil, selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan akhirat. Nah, ini 4. Kita rincikan satu persatu. Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri dari orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut dia kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan derajat takwa, selalulah kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita merenungi betapa agung, betapa hebat dan betapa kuasanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kesehatan Allah yang memberikan. Segala macam nikmat Allah yang menganugerahkan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik ataupun buruk, walaupun kita bersembunyi dari pandangan manusia, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, tak luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tanamkan seperti itu, muncullah rasa kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rasa takut itulah tercegah kita berbuat dosa. Setiap kita ada godaan setan ataupun dorongan hawa nafsu ingin berbuat dosa, maka langsung muncul, astagfirullahaladzim, Allah pasti mengetahui perbuatanku ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Takut kita kepada Allah. Ustaz, tapi kenapa Ustaz sekarang banyak juga orang tak takut sama Allah? Apakah mereka itu tak tahu Allah Tuhannya? Tahu. Kenapa mereka tak takut? Karena ternyata mungkin jauhnya jarak mereka dengan Allah. Maksud jarak di sini jarak hati mereka dengan Allah. Sering melupakan Allah, malas berzikir, malas untuk datang ke majelis-majelis ta'lim, sehingga tak terdorong mereka, tak terpikir tentang kuasa Allah. Dan mereka pun tidak takut berbuat dosa, karena merasa tidak diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa obatnya Ustaz? Apa kiat-kiatnya supaya kami bertambah rasa takut kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama menjelaskan paling tidak ini Bu, paling tidak 3 hal yang kita lakukan agar bertambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, setiap ada orang yang meninggal,
datang kita bertakziah. Ini enggak pula asal diajak bertakziah, "Oci, ayo takziah kita, Oci." Udahlah, ibu ajalah duluan, aku nanti aja. Rupanya enggak datang. Kenapa? Malas bertakziah. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man syahidal janazah hatta tusalli 'alaiha falahu qira'." Siapa yang bertakziah mendatangi jenazah sampai ikut menyolatkannya, falahu qira', dia mendapatkan pahala 1 qira'. Wa man syahida hatta tudfana, siapa yang ikut terus dia sampai menyolatkan, ikut pula dia sampai menguburkan, falahu qiratani, dia dapat 2 qirat. Dapat 2 qirat. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal qirat?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qirat? Maka Rasul menjelaskan, aqalluha mithlu Uhud. Paling sedikit sebesar bukit Uhud. Itu paling sedikit, Bu. Bagi ibu dan mungkin yang pernah melaksanakan umroh tahu lah kayak mana besarnya bukit Uhud itu. Paling kecil 1 qirat segitu, itu paling kecil. Ikut menyolatkan, ikut sampai mengantarkan ke pemakaman, dapat 2 qirat. Kapan lagi dapat pahala 2 qirat, Bu ya? Mengapa begitu besar pahala yang disediakan bagi orang yang bertakziah tersebut? Tak lain dan tak bukan karena hikmah, pelajaran, ibrah yang ada di balik takziah itu. Yang pertama, menghibur ahlul musibah. Kita datangi, sabar ya Bu ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Kami ikut turut berduka cita dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terhibur hati ibu itu. Jangan pula ada orang meninggal tak ada yang datang kecuali imam masjid. Itu pun karena terpaksa. Janganlah pula. Datanglah kita bertakziah. Kadang-kadang ada orang alasannya apa, Bu? Enggak anggota STM. Ada rupanya dalam hadis itu anggota STM yang meninggal baru datang, kan enggak ada, Bu. Setiap kaum muslimin yang ada di sekitar kita, di wilayah kita meninggal dia anggota STM ataupun tidak, datangilah bertakziah. Maka mudah-mudahan datang kita ke situ terbuka hatinya. Oh, walaupun aku tak masuk STM, tapi ibu-ibu ini tetap ingat sama aku. Terbuka hatinya, bergabung dia. Ini makin kita musuhi, makin jauhlah dia nanti dari pergaulan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian hikmah yang ada di baliknya juga, kita lihat jenazah yang terbujur kaku, maka teringatlah kita tentang kehidupan kita. Tersadarkanlah kita, betapa banyak solat dulu yang kutinggalkan, banyak kewajiban sudah kulalaikan, ibadah yang belum kulakukan. Pada suatu hari toh aku pun nanti sama seperti jenazah yang terbujur kaku ini. Bahkan kadang-kadang kita datangi jenazah atau mayit lebih muda usia dari awal. Pernah gitu, kawan, adik yang kelas, umur 21 meninggal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semalam, beberapa waktu lalu, sehat kami berkumpul di sini. Sekarang dia sudah dipanggil Allah. Maka tidak menutup kemungkinan karena ajal itu dirahasiakan Allah. Bisa jadi besok atau lusa sudah giliran awak yang dipanggil Allah. Nah, maka dengan rajin kita bertakziah melihat jenazah, lembut hati kita. Ingat kita kepada Allah. Ya Allah, suatu saat aku akan kembali kepadamu karena aku berasal dari Engkau ya Allah. Maka aku akan mempertanggungjawabkan amal ibadahku. Tersadarlah kita, dan pada masa-masa berikutnya kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan rajin takziah, mungkin sebelumnya masih bolong-bolong solat kita tingkatkan. Atau sebelumnya solat dilambat-lambatkan. Kayak mana melambatkan solat, Ustaz? Melambatkan solat misalnya solat azan zuhur jam 12:30. Pas pula di jam yang sama main film sinetron di Indosiar atau di Antv, film India yang dia sukai. Oh, ditonton ibu inilah. Ditanya bapak, Bu, kok belum sholat Bu? Tunggu iklan Pak. Rupanya tak iklan-iklan. Kenapa? Rupanya TV berlangganan. Sampai habis filmnya. Habisnya jam 2:30.
Begitu jam setengah 3 baru sholat. Enggak sah rupanya Ustaz. Sah juga hanya sholat zuhur jam setengah 3 Bu. Tapi kalau kita melambat-lambatkan sholat tanpa uzur yang syar'i, tanpa alasan yang benar, itu berdosa juga. Dosa kecil. Dosa kecil aja Ustaz, biarlah. Kan dosa kecil Ustaz. Ya kecil, tapi kalau sering jadi besar lah Bu. Sama itu seperti pepatah Arab mengatakan tilan-tilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikitnya memang, tapi 10 tahun dia begitu aja. Dor melambatkan sholat. Terakhir itu pula dosanya yang paling banyak. Dosa besar tak pernah dibuatnya Bu. Tak pernah dia dosa-dosa yang besar tak pernah. Sama lagi setia, tapi sering melambat-lambatkan sholat. Rupanya itu jauh lebih besar dosanya. Karena sudah bertumpuk bertahun-tahun. Maka begitu bertakziah melihat jenazah, tersadar dia suatu saat kejadian tersebut akan menimpa dirinya juga. Nah, itu salah satu kiatnya agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa caranya agar rasa takut kami kepada Allah bertambah Ustaz? Yang kedua, sering menjenguk orang sakit. Nah, ini yang kedua yang penting juga ini. Ada kawan-kawan pengajian yang sakit, jangan pulaknya tak pernah dijenguk. Jenguklah sekali-sekali. Kenapa? Karena menjenguk orang yang sakit itu banyak hikmah yang kita petik pelajaran di dalamnya. Yang pertama itu menunjukkan betapa pedulinya kita, hablum minan nas kita, hubungan kita antar sesama manusia. Datang kita jenguk, kita kasih motivasi, semangat agar kawan kita itu semangat menghadapi penyakitnya, sehingga dengan semangat itu besar harapan kita cepat dia pulih, kembali lagi bergabung untuk ikut pengajian. Ini enggak sakit, udahlah biar aja lah begitu. Malas kita untuk mendatangi kawan-kawan yang sakit. Padahal sangat dianjurkan. Begitu kita menjenguk orang yang sakit, hikmahnya adalah begitu datang kita kasih motivasi. Kenapa rupanya ibu? Inilah diponis dokter sakit kanker. Udah enggak apa-apa Bu. Yang penting ibu tetap berusaha berikhtiar berdoa kepada Allah. Banyaknya yang sehat Bu, sakit ibu ini. Banyak. Bahkan lebih tua usia dari ibu. Banyak sehat. Dijalaninya kemo apa, operasi apa. Alhamdulillah sehat. Yang penting ibu tenang, jangan stres. Kita kata masalah stres. Jangan pula ibu takut-takuti. Kadang-kadang ada orang menjenguk orang sakit, tak tahu adab-adabnya kayak mana. Bagaimana melanggar adab? Ditakutinya pula. Sakit apa ibu? Sakit kanker. Kanker apa Bu? Kanker otak. Wah, bahaya Bu ini. Karena tetanggaku kemarin itu 5 hari lah, pas 5 hari meninggal. Takutlah ibu itu. Enggak boleh Bu. Kita kasih motivasi, nasihat-nasihat yang membuat hatinya dingin, supaya semangat dia pula. Jangan takut-takuti. Kemudian apa adabnya menjenguk orang sakit? Jangan lama-lama. Karena orang sakit ini butuh istirahat. Karena pernah juga kejadian gitu, pemilik awak sakit. Datang orang menjenguk dari pagi sampai sore dia, sampai diusir suster lah. Bu, udah lama kali Bu di sini Bu. Kasihan mau istirahat pasiennya. Tak peduli dia. Udah nantilah, ini kawan pencolamaku ini katanya. Yang sakit itu pun segan juga kan, gak mungkin diusirnya, segan dia. Bicara sampai sore, tahan kali. Padahal kadang kok banyak cakap ini, ikan sokat, ikan gabus. Banyak cakap tak bagus Bu. Lama-lama bongak, lama-lama menceritai orang lain, itulah nanti. Nah, maka adab kita ketika kita menjenguk orang sakit, berikan motivasi yang membuat dia semangat. Kemudian yang kedua, jangan terlalu lama. Itu. Dan yang terakhir, bawalah pulanya buah tangan semampu kita. Tak usah pun mewah-mewah. Kenapa? Rasulullah menjelaskan tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Kita kasih, dia akan senang, bahagia dengan pemberian kita itu. Walaupun yang kita kasih ala kadarnya, buah-buahan, jeruk, roti tawar, begitu biasanya kalau orang sakit. Jangan pula ibu kasih hadiah yang tak boleh dokter. Mie ayam ibu kasih.
Padahal kata dokter jangan makan yang micin-micin, itu dia dikasih pula. Apa tak mengamuk susternya Bu ya? Nah, ini yang kedua, cara kita agar kita bertambah rasa takut kepada Allah, bertambah khauf kita kepada Allah, yaitu sering menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana rasa takut kita agar bertambah kepada Allah? Yang ketiga, kenali Allah melalui sifat-sifatnya. Tafakkaru fi sifati wala tatafakkaru fi dzati. Bertafakkurlah, renungilah, pikirkanlah aku melalui sifat-sifatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengenal Allah lebih dekat, kenali sifat-sifat Allah yang tertuang dalam ilmu tauhid. Kalau dulu kita waktu ibtidaiyah Bu, ada itu pelajaran dengan pelajaran tauhid Bu. Tauhid praktis. 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hafal kita 20 sifat yang diwajibkan, 20 sifat mustahil, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 2 sifat jaiz, 50 sifat. Dulu itu waktu ibtidaiyah dipelajari itu Bu. Tapi anak-anak sekarang ditanya tak tahu dia. Tahu sifat 20, enggak tahu. Kalau kita dulu kecil-kecil udah dipelajari. Apa itu wujud ada, Allah bersifat ada. Qidam, sedia, Allah tidak ada awalnya. Baqa, Allah tidak ada akhirnya. Kita pelajari dulu sehingga mempelajari sifat Allah, kenal kita kepada Khalik yang menciptakan kita. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada Allah, bagaimana kita takut kepada Allah? Kenalilah sifat-sifat Allah dengan mempelajari ilmu tauhid. Samanya itu kalau ada orang manusia tak kenal dan tak mengetahui bahayanya suatu makhluk, suatu benda, maka dia pun tidak akan ada perasaan takutnya. Seperti anak bayi atau anak-anak umur 1 tahun tiba-tiba masuk ular kobra ke rumahnya. Kalau kita kan takut. Kalau anak kecil mana ada takutnya, didatanginya aja. Pikirnya tali ikat pinggang bukan? Kenapa? Karena tidak kenal, tidak tahu. Maka bagaimana kita agar takut kepada Allah dan merasa kita diawasi Allah? Kenalilah Allah, mempelajari ilmu tauhid. Jadi di masjid kita Bu ada pelajaran tauhid Bu ya. Insya Allah ada. Nah, itu pun harus rajin pula datang pula. Ada pun nanti kajiannya tak pernah kita datang sama aja itu. Datang, dengarkan, catat mana yang dapat kita serap. Sehingga mengenal Allah akan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan yang akan kita lakukan, pertama kali yang kita tanyakan di hati kita, apakah ini diridhai Allah atau tidak. Sehingga apabila perbuatan itu tidak diridhai Allah, kita pun akan takut melakukannya, karena Allah pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini yaitu definisi pertama dari takwa, harus ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa itu takwa? Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan takwa itu adalah al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Quran, mulai dari membacanya, mempelajari tafsirnya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Sibukkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bertakwa tapi tak pernah buka Quran, itu bohong nggak itu? Mana ada kayak gitu? Para sahabat, para tabi'in, ciri-ciri mereka itu adalah selalu
mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, ini sangat perlu untuk kita laksanakan. Ustaz, kami sudah dulu kan udah kami pelajari Ustaz waktu ibtidaiyah. Ngapain lagi Ustaz sekarang? Oh, Ibu udah belajar dulu ya Bu? Iya Ustaz. Jadi habis tamat Ibu ada baca-baca lagi? Enggak ada Ustaz. Ya sama aja lah Bu. Karena kalau kita Al-Quran ini Bu, kita tinggalkan aja beberapa bulan, udah makin gagap itu Bu. Tak bisa kita meninggalkan Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta liar yang dilepaskan ikatannya. Kenapa? Kalau sudah kita, awak pernah mengajari jamaah mengaji, awalnya katanya waktu dia sekolah ibtidaiyah udah tamat dia Al-Quran lancar. Begitu dia sekolah, kuliah, tak pernah lagi dibacanya. Begitu sadar dia sudah ada satu anaknya, sudah TK. Sadarnya dia datang anaknya yang TK ini, kata anaknya gini, oh ya, ini apa bacaannya ya? Baru dia tahu, huruf pun udah tak ingatnya lagi. Saking lamanya lah itu, udah berpuluh-puluh tahun. Tak tahu lagi dia satu huruf pun. Tapi alhamdulillah, sempat dia tobat, minta ajari dia. Maka dengan begitu les belajar Al-Quran, alhamdulillah selama beberapa bulan balik lagi dia ingat, mulai dari Iqra 1 sampai Al-Quran. Nah, kemudian diingatkan pula, abang jangan lagi abang tinggalkan bang, ini lupa lagi nih kalau ditinggalkan, tiap hari abang amalkan lainnya. Itu belajar membacanya. Apakah cukup Ustaz hanya membaca Al-Quran? Taklah cukup pula, karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita untuk kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk kalau hanya membaca saja? Jadi tak cukup membacanya. Maka setelah kita membacanya, belajar cara membaca Al-Quran, pelajarilah isinya, maknanya. Apakah cukup Ustaz hanya belajar maknanya, membaca terjemahan saja? Tak cukup ibunda rahimakumullah. Tak cukup hanya terjemahan, itu kan singkat kali, mana paham kita. Maka belajarlah tafsir. Nah, berarti udah dua ini ya. Tadi yang pertama tauhid, ini tafsir. Bisalah kita buat itu silabusnya, setiap minggu beda apanya kajiannya. Minggu pertama Kamis pertama tauhid, Kamis kedua tafsir, Kamis ketiga fikih misalnya, Kamis keempat akhlak. Kalau ada Kamis kelima, kadang-kadang ada pula bukan, barulah pandangan umum. Kenapa? Supaya sistematis dia dapat semuanya. Karena dengan begitulah harapan kita besar meraih ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, karena mengamalkan Al-Quran tak akan mungkin, mustahil kalau kita tidak memahaminya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya kalau tak paham? Bagaimana kita memahami Al-Quran? Tentu mendengarkan penjelasan dari para ahlinya, para mufassir, para ustadz-ustadz kita. Kita dengarkan bagaimana makna Al-Fatihah itu dan bagaimana mengamalkan pelajaran-pelajaran hikmah mutiara yang ada di Al-Fatihah untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu berarti pelajaran apa itu? Tafsir. Kalau untuk ayat-ayat ahkamnya, ayat-ayat hukum tentu fikih. Berarti tadi tauhid, tafsir, fikih. Tambah, berarti ada 3 yang harus kita rencanakan. Nah, itu yang ketiga, mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa Ustaz harus Al-Quran? Kenapa enggak kitab yang lain? Karena Al-Quranlah kitab penutup dari kitab-kitab suci yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab yang ada, Bu, yang diturunkan itu ada minimal 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, baru yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga lagi ini secara ilmu ketuhanan, tauhid samanya itu semuanya. Empat-empatnya sama. Yang membedakan apa? Syariatnya. Peraturan tata cara dalam beribadah. Maka tiga kitab ini tidak berlaku lagi, hanya berlaku pada umat-umat Nabi tersebut. Kitab Taurat tentu berlaku pada umat Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur kepada umat Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian muncul diutus Allah Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyempurna dari syariat-syariat itu, itulah syariat Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita amalkanlah pula itu. Karena apabila kita bersama dengan Al-Quran, tentu bahagia dunia akhirat. Rasul menyampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran. Dialah yang mengawani awak nanti di alam kubur, di akhirat. Dialah yang setia, teman yang setia. Di dunia ini mungkin kita punya teman yang banyak, tapi belum tentu setia menemani kita. Kawan kita sedekat apapun, ada yang mau diajak ke dalam kubur? Nggak ada yang mau. Paling udah ditanam, dia pun mendoakan dan dia pun pulang ke keluarganya. Apakah dia masih ingat mendoakan kita? Kadang-kadang ingat, kok pas teringat. Kapan dia teringat? Nanti kalau giliran tuan rumah, doakan ibu ini, barulah ingat dia. Oh enggak, mana ingat. Jadi kawan kita pun yang ada di dunia ini belum tentu setia menemani kita sampai akhirat. Siapa kawan yang paling setia? Al-Quranul Karim. Sampai di akhir dia akan membela orang-orang yang mengamalkannya dan membacanya. Itulah Al-Quranul Karim, dan akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Kemudian itu yang keberapa tadi? Kedua, Bu ya. Kedua, al-amalu bit-tanzil. Mengamalkan Al-Qur'an adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, adalah al-qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah berikan. Apa yang dimaksud qalil? Para ulama menjelaskannya, dimaksud qalil itu ialah di saat kita mendapatkan rezeki pas-pasan lah pula. Pas-pas makan lah pula, bukan? Tak ada lebihnya. Misalnya kita tanya, Pak, bulan ini berapa gaji Bapak? Di bawah UMR, Bu, 2 juta aja. Cukup kira-kira, Bu? Kalau diolah-olah cukup lah, Pak. Kan itu qalil itu berarti. Walaupun sebenarnya dalam hukukul ibad, dalam aspek kehambaan, tak ada yang sedikit. Ini kan kita kalau aspeknya dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia tak boleh kita bilang sedikit, Bu. Karena nikmat yang Allah berikan itu tak akan bisa kita menghitungnya. Tak boleh kita bilang sedikit. Kenapa? Kesehatan kita saja pun mahal kali, Bu. Apabila seseorang sakit dan dia harus berobat menghabiskan semua hartanya yang miliaran, dia pasti mau karena memperjuangkan kesehatan. Itulah mahalnya kesehatan itu. Jadi kita jangan selalu yang kita pikirkan, gaji lakiku sedikit, aku jualan seginilah hasilnya. Jangan. Kenapa? Karena kesehatan kita saja pun itu sangat mahal-mahal harganya. Karena dengan kesehatan itu bisa kita beramal, enak kita makan, enak kita beraktivitas. Itu alhamdulillah. Maka tanamkan qanaah di dalam hati kita. Apa qanaah, Ustaz? Huruf ain, Bu ya. Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah qanaah. Dan tetap kita
berusaha meraih ridho Allah, meraih karunia rezeki yang Allah sediakan. Jangan pulanya ibu qanaah, bu, ibu kok enggak jualan lagi? Semalam ibu jualan sarapan. Enggak Ustaz, karena kata Ustaz Saifullah, qanaah, merasa cukup. Itu qanaah bu? Enggak lah bu. Qanaah itu selain dia merasa cukup, dia pun terus berusaha juga lah. Jangan pulanya bermalas-malasan. Karena kan ikhtiar itu diwajibkan sama kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba sampai dia berusaha dengan sedaya mampunya, sehingga dengan usaha itu Allah memberikan perubahan dalam hidupnya. Jadi gitulah kita. Kalau ingin pulanya kita mau berubah pulanya, berusahalah kita. Kalaulah memang belum sesuai harapan kita, syukuri, qanaah. Karena dengan kesyukuran itulah Allah memberikan keridhaan dan akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka qanaah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, bersyukur kita kepada Allah, ternyata mendatangkan ketakwaan di hati kita. Takwa kita kepada Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersyukur kepada derajat yang takwa. Karena derajat takwa ini bu, derajat yang paling tinggi nih. Kenapa? Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran juz 4 lembar ketiga sebelah kanan bagian atas ayat 134. Apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah? U'iddat lil muttaqin. Surga itu memang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi apa tujuan surga diciptakan? Untuk spesial kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita ingin meraih ridha Allah, mendapatkan surga, raihlah derajat takwa tersebut. Dengan apa kita meraihnya? Yang pertama tadi kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua mempelajari dan dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga tadi yang kita jelaskan, merasa cukup dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan sikit-sikit mengeluh. Karena dengan mengeluh itulah bu, nanti berkuranglah nanti rezeki yang ada pada kita. Karena itu ancaman Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmat. Jangan mengeluh kita. Tetap kita alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah. Walaupun sedikit yang dapat. Kalau mengeluh kita apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, ingat azabku sangat pedih. Maka jangan sedikit-sedikit, Ustaz, kenapa lah saya sakit? Syukur kita kepada Allah. Sakit kita tapi masih bisa beribadah. Ustaz, kenapa lah rumah saya kecil? Syukur kita rumah kecil. Ada orang yang tak punya rumah, menyewa-nyewa. Ustaz, kenapa saya menyewa-nyewa Ustaz? Bersyukur kita menyewa. Ada duit kita untuk membayar uang sewa. Ada yang lebih parah lagi, homeless. Apa itu homeless Ustaz? Tak ada rumahnya, tidur dia di luar-luar. Ada orang kayak gitu, adalah banyak pun itu di kota-kota, jalan-jalan malam awak nampak dia homeless. Homeless pun bersyukur juga, alhamdulillah homeless. Kenapa? Masih sehat. Jadi ngapain kita mengeluh? Nikmati aja, karena hidup ini sementara, singkatnya dulu ya kan. Antara 60-70 tahun, ada pun lebihnya bonusnya tuh. Jadi nikmat ataupun umur yang Allah sediakan itu kalau kita gunakan untuk mengeluh, padahal sebentarnya kita merasakan ujian dari Allah, sudah mengeluh kita. Maka gunakan usia kita itu untuk memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga ini, bagaimana caranya Ustaz kami supaya bersyukur kepada Allah? Rasul menjelaskan, unzur ila man asfala minka, lihat yang di bawahmu.
Tentu dalam hal duniawi Bu ya, bukan dalam hal akhirat. Wala tanzur ila man fawqaka, jangan lihat yang di atasmu, agar bertambah rasa terima kasih kita kepada Allah. Kemudian banyak-banyaklah kita mengkaji tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang paling bersyukur. Jadi kalau kita banyak mengkaji sirah nabawiyah, mengkaji akhlak Rasul, maka bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencontoh Rasulullah. Berarti bertambah satu kajian lagi Bu ini Bu. Kajian akhlak. Tadi kan tauhid, tafsir, fikih, akhlak. Berarti ada 4 Bu. Kamis pertama tauhid. Kamis kedua tafsir. Kamis ketiga apa tadi? Fikih. Fikih aja pun nggak bisa, harus ada akhlak. Karena orang yang mempelajari fikih tanpa akhlak, nanti amalnya pun kurang sempurna, kaku. Tiba-tiba dia sholat pakai celana pendek. Kenapa Bapak sholat pakai celana pendek? Kan secara fikih tak apa-apa. Secara fikih tak apa-apa, secara akhlak bermasalah. Iyalah, karena aurat laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Nah itu aja yang ditutupinya sholat dia. Kalau kajian fikihnya sah Bu ya, sah. Tapi bagaimana tentang kajian akhlak? Kurang pas, tak cocok. Apalagi ustadz sholat kayak gitu, oh maulah dibilang orang gila. Udah gila ustadz ini. Maka perlulah kita mendalami akhlak. Tambah satu kajian akhlak. Kemudian yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dadu ila yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk perjalanan akhirat. Jangankan perjalanan akhirat Bu, perjalanan yang singkat 1-2 hari pun kita sibuk mempersiapkan bekal. Betul nggak Bu? Contohnya ini kan hari libur ini Bu. Sebelum libur udah datang anak kita, Mama, kita kan bentar lagi hari libur ini, libur semester genap. Masa nggak jalan-jalan? Udahlah nak, kita kan baru hari raya, banyak ngeluarkan duit. Kita jalan-jalannya dekat-dekat aja nak ya. Kemana Mak? Beras lagi. Tapi kita nginap 1 malam. Nginaplah 1 malam Bu ya, di hotelnya itu. Nginap. Sedangkan untuk 1 malam saja kita bersiapnya luar biasa. Dibawalah ambal, dibawa bantal, dibawa makanan, dibawa rice cooker, dibawa kompor, dibawa semua dibawain. Ya kan Bu gitu kan? Dibawain semuanya macam pindah rumah. Padahal untuk 1 hari nyawa di sana. Bayangkan itu untuk 1 hari saja kita sudah mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Bagaimana pula dengan perjalanan akhirat yang kita akan berada di sana kekal selama-lamanya. Kalau tak ada persiapan kita, bagaimana kita nanti dalam meniti perjalanan kita ke akhirat? Tak siap. Maka siapkanlah bekal kita untuk perjalanan yang lebih panjang lagi, yaitu perjalanan akhirat. Apalah persiapan kami Ustaz? Fadhailul a'mal, memperbanyak amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, yang wajib-wajib laksanakan. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, berzakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Di samping itu pula, jangan lakukan yang dilarang Allah. Kenapa? Nanti sama aja lah Bu. Buat amal, melakukan kewajiban, tapi buat dosa juga, ditimbang juga ini nanti. Nah, jadi jangan buat dosa. Jauhi perbuatan dosa, agar timbangan di yaumil mizan nanti lebih berat kebaikan daripada keburukan. Ini enggak, kewajiban tak dilakukan, dosa jalan terus, apa tak parah Bu ya? Itulah nanti, gini dia, timbangan kejahatannya lebih banyak. Jadi Ustaz kok yang imbang-imbang itu Ustaz kayak mana Ustaz? Buat baik jalan terus, diajak orang, Bu ayo kita wirid, ayo Bu ayo kita menggosip, ayo. Semuanya jalan, ada gitu Bu, ada orang kayak gitu. Beramal ibadah main terus, dosa main terus, dua-duanya. Begitu ditimbang di akhirat, imbang dia nanti. Imbang. Itu dikatakan di dalam Al-Quran ashabul a'raf,
yaitu penduduk-penduduk yang ada di tempat Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Ada tempat di antara surga dan neraka, benteng yang tinggi kokoh, di atasnya itulah dia. Ngapain menengok-nengok? Ada nanti orang di neraka ditengoknya, di surga ditengoknya. Berarti enaklah Ustaz, dia enggak disiksa. Dia tak dapat makanan enak, dia di tengah-tengah. Enggak enak juga, Bu. Rupanya orang yang di Ashabul A'raf itu tersiksa batinnya, mentalnya tersiksa. Kenapa? Begitu dia melihat siksaan di neraka, ngeri dia namanya. Macam kita lah, nengok orang melanggar di apa kan, di handphone, gitu kita ketakutan. Nampak bercecer-cecer. Begitulah orang nanti nampaknya di neraka, kepalanya putus, matanya keluar, ketakutan. Berarti siksaan mental kepada mereka. Begitu nampak di surga pun tak enak juga, karena kalau kita melihat orang mendapat kenikmatan, kita tak merasakannya, itu sebenarnya siksaan juga, Bu. Macam kita lah buka YouTube misalnya, ada orang mukbang makan banyak-banyak, awak lapar, kan tak enak juga, Bu. Nampak orang makan banyak, kita lah kelaparan, tak enak. Berarti siksaan batin kepada kita. Begitulah Ashabul A'raf. Nengok surga tersiksa, nengok neraka tersiksa. Berapa lama? Tak dijelaskan. Bisa jadi 10 tahun, 100 tahun, berabad-abad. Apa yang mereka lakukan di sana? Menunggu keputusan dari Allah, masuk surga atau masuk neraka. Walaupun di ujungnya nanti dijelaskan di surah Al-A'raf tersebut, Ashabul A'raf pada akhirnya masuk surga. Tapi jangan ibu pula gara-gara itu, oh berarti Ustaz masuk surga juga. Ya udahlah, enggak apa-apa loh Ustaz. Jangan. Karena Rasul menjelaskan, idza sa'altum fas'alul firdaus. Kalau kamu membuat target, targetkanlah firdaus, surga firdaus yang paling tinggi. Karena biasanya, Bu, kalau kita buat target itu, Bu, kadang-kadang meleset kan, Bu. Kadang-kadang meleset sedikit dia, kadang agak banyak. Jadi kalau target kita udah tinggi, ya agak-agak meleset sedikit, dapatlah surga Darussalam, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im di bawah, enggak apa-apa lah, yang penting surga. Jangan pulanya ibu, ya Allah, yang penting tak masuk neraka, surga di pinggir-pinggirnya pun jadilah. Targetnya rendah kali, pinggir-pinggir surga. Begitu nanti meleset, ya udahlah neraka. Meleset target bukan? Nah, maka kalau kita membuat target jangan tanggung-tanggung. Yang kita kejar, yang kita usahakan surga Firdaus. Karena kalau meleset nanti tak kalah jauh-jauh kali dari target kita. Gitu, maka banyakkan amal ibadah sebagai bekal kita untuk perjalanan di akhirat kelak. Berarti tambah satu kajian lagi nih, Bu. Apa itu? Kajian Fadailul A'mal, kajian umum. Nah, ini lebih fleksibel dia judul-judulnya. Kalau kajian umum ini kan, Bu, misalnya nanti bulan Muharram misalnya kan. Berarti kajiannya itu biasanya puasa Asyura, puasa Tasu'ah, kan gitu-gitu tuh. Begitu nanti bulan Rajab nanti bagaimana beramal ibadah di bulan Rajab. Begitu masuk Rabiul Awal nanti bagaimana mencontoh perilaku ataupun menjadikan Rasulullah suri tauladan dalam kehidupan. Isra Mi'raj bagaimana mempelajari hikmah-hikmah perjalanan Rasulullah. Jadi lebih umum dia, lebih enak. Itu kapan dibuat kajian-kajian umum seperti itu? Di minggu kelima biasanya. Nah, jadi dia lebih sistematis. Pekan pertama tauhid, pekan kedua apa tadi? Lupa pula, fikih, Bu ya. Pekan ketiga tafsir, pekan keempat akhlak. Dan yang terakhir ini kadang-kadang ada pekan kelima, tapi kadang-kadang kosong, bukan? Kadang kan sampai Kamis kelima dia ada. Jadi pengajian kita, Bu, setiap Kamis atau 2 kali seminggu. Setiap Oh, berarti banyak lah, Bu, kajiannya, Bu. Malam Kamis ada, hari Ahad ada. Iya, hari subuh.
Oh, ada lengkap loh berarti, Bu. Iya. Akhlak. Oh, alhamdulillah berarti sudah lengkapnya. Ustadz ini pula seuzon saja sama kami. Lengkap kok Ustadz, semuanya udah ada kok. Berarti udah ada semuanya. Tauhid, tafsir, fikih, apalagi tadi akhlak, dan terakhir pandangan umum. Nah, kalau sudah ada ini, inilah upaya kita untuk meraih gelar takwa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Karena dengan upaya-upaya itu pula lah kita berharap termasuklah kita ke dalam derajat takwa yang Allah janjikan, yang mendapatkan kebahagiaan baik itu dunia maupun akhirat. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kiranya kami mohon dimaafkan. Adapun kesimpulan dari kajian kita untuk meraih derajat takwa, ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, al-khauf bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amal bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil, merasa cukup dan bersyukur atas nikmat Allah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat adalah isti'dalu ila yaumil khalil, yaitu mempersiapkan bekal untuk menuju perjalanan yang lebih panjang, yaitu perjalanan akhirat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.